pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dari rekan-rekan semua. Mohon maaf sebelumnya karena diskusi kali ini dilakukan secara online dikarenakan memang kondisinya yang tidak memungkinkan karena sedang pandemi. Perkenalkan, saya Jihan, dokter yang bertugas pada hari ini. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa langsung mulai untuk diskusi kali ini ya terkait pasien Nyonya Ani usia 28 tahun yang dirujuk dari RSUD Painan. Nah, berdasarkan data dari rumah sakit sebelumnya, itu pasien didiagnosis TB dan kondisinya saat ini sedang hamil gravid 18-19 minggu. Dan berdasarkan hasil anamnesis, pasien mengeluhkan sesak napas sejak 1 bulan yang lalu dan meningkat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Nah, pasien juga mengalami demam, batuk, dan berkeringat terutama pada malam hari, serta mengalami penurunan berat badan sebesar 3 kilo dalam 1 bulan terakhir, disertai pucat yang baru disadari pasien itu sejak 15 hari yang lalu. Nah, untuk kondisi pasiennya saat ini bagaimana ya? Dipersilahkan untuk perawat untuk memaparkan kondisi pasien saat ini. Baik, terima kasih kesempatannya, dokter. Untuk kondisi pasien saat ini, Nyonya Ani masih tidak jauh berbeda dari pertama kali Nyonya tersebut dirujuk ke rumah sakit. Nyonya Ani masih merasakan sesak nafas, suhu tubuh meningkat pada malam hari yang mengindikasikan bahwa demam masih terjadi. Hingga saat ini tercatat demamnya sudah dirasakan selama 6 minggu. Batuk berdahak namun tidak berdarah sejak sebulan yang lalu, dan secara fisik pasien masih sangat terlihat lemas dan lesu. Juga pucat ya dokter, terlihat sekali itu. Selain itu, tercatat juga di rekam medik benar bahwa pasien ini hamil anak pertama, tapi tidak ada riwayat seks bebas, pemakaian jalur suntik yang bergantian maupun tato. Dan ternyata memang dari cek riwayat medisnya, beliau tidak memiliki riwayat imunisasi yang lengkap pada saat kecil, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Lalu untuk hasil pemeriksaan fisiknya bagaimana? Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, denyut-denyutnya pasien 110 kali per menit, frekuensi nafasnya 25 kali per menit, body mass index-nya 17,9, rendah ya. Kemudian selain itu, untuk pemeriksaan fisik terhadap paru dan jantungnya normal, dan pada pemeriksaan abdomen ditemukan hepatomegali. Oke, selanjutnya saya itu menyarankan untuk dilakukannya pemeriksaan laboratorium untuk menunjang penegakan dari diagnosisnya sendiri. Oleh karena itu, saya persilakan untuk analis untuk memaparkan hasil lab dari pasien Nyonya Ani. Baik dok, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil lab, diperoleh hasil lab bahwa hemoglobin Nyonya Ani sendiri yaitu 8,4 gram per desiliter dan termasuk ke dalam anemia rendah. Kemudian leukositnya itu 12.100 per milimeter kubik dan termasuk kategori tinggi. Kemudian heart rate-nya itu 26%, trombositnya itu 127.100 per milimeter kubik, termasuk ke dalam kategori rendah. Kemudian laju endap darah 35 mm per jam, termasuk ke dalam kategori cepat, serta pasien juga diketahui mengalami anemia mikrosistik hipokrom dan mengalami alkalosis metabolik. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemeriksaan BTA-nya sendiri dan hasil ronsennya bagaimana ya? Untuk pemeriksaan BTA dan rapid test HIV Nyonya Ani sendiri yaitu negatif, dok. Pada pemeriksaan EKG ditemukan EKG yang normal, kemudian pada pemeriksaan ronsen dada ditemukan snowstorm appearance, dan pemeriksaan USG abdomen itu didapatkan kalsifikasi hepat ringan. Serta pada saat pemeriksaan USG feto maternal dengan perkiraan janinnya itu berusia 18 sampai 19 minggu. Serta pada pemeriksaan funduskopi mata ditemukan tuberkuloma koloidal. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Nah, apabila dilihat dari pemeriksaan terhadap gejalanya dan uji laboratorium sendiri, saya dapat mendiagnosa bahwa memang pasien Nyonya Ani ini mengalami TB paru. Nah, selain itu, saya lihat di sini ada kemungkinan pasien mengalami TB hepar juga. Apabila dilihat dari gejala pasien, di mana pasien ini mengalami demam, nyeri perut, dan penurunan berat badan. Dan hasil pemeriksaan fisiknya pun menunjukkan adanya hepatomegali dan juga ada peningkatan fungsi hati. Dan berdasarkan hasil USG-nya itu menunjukkan gambaran klasifikasi ringan pada permukaan hati. Oleh karena itu, untuk plan terapinya, saya memutuskan untuk meresepkan obat antituberkulosis kategori 1 lini pertama, seperti pengobatan TB pada umumnya. Dan karena dicurigai adanya TB hepar, maka jangka waktu pengobatannya itu diperpanjang jadi 1 tahun. Kalau menurut pendapat apoteker sendiri bagaimana?
Iya dok, untuk penata laksanaan pasien TB pada kehamilan itu tidak berbeda dengan TB tanpa kehamilan. Hanya saja hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemberian obat antituberkulosis yang bisa menimbulkan efek teratogenik terhadap janin pasien. Nah, untuk pengobatan TB hati sendiri itu juga tidak berbeda dengan pengobatan TB paru, namun memerlukan waktu yang lebih lama untuk pengobatannya, yaitu umumnya 1 tahun terapi, seperti yang sudah dokter katakan. Nah, untuk pasien ini sendiri itu dapat kita berikan terapi antituberkulosis kategori 1, karena pasien juga tidak memiliki riwayat pengobatan tuberkulosis sebelumnya. Untuk obat antituberkulosis yang akan diberikan di sini terdiri dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Untuk pemberian keempat obat tersebut itu dilakukan pada 2 bulan pertama, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan apakah ada perbaikan secara klinis atau tidak, dan dilanjutkan dengan terapi rifampicin dan isoniazidnya saja, dok. Oke, kemudian karena pasiennya kan sedang hamil ya, bagaimana dengan efek teratogeniknya? Iya dok, jadi obat antituberkulosis yang akan kita berikan di sini yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol itu aman digunakan untuk ibu hamil karena tidak menimbulkan efek teratogenik. Pada pasien TB dengan kehamilan itu seperti kasus pasien ini itu penggunaan streptomycin dan obat lini kedua yang perlu kita hindari karena bersifat teratogenik kecuali memang jika pasien berada dalam keadaan MDR atau multi drug resistant di mana tidak ada pilihan terapi lainnya. Untuk streptomycin di sini tidak dapat kita gunakan karena bersifat permanen ototoksik dan dapat menembus parit plasenta, jadi menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran dan keseimbangan pada bayi yang akan dilahirkan. Oke, baik kalau begitu. Berarti pasien ini akan mendapatkan obat antituberkulosis yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan juga etambutol. Untuk dosisnya sendiri bagaimana? Baik, untuk dosisnya sendiri, dok, di sini pasien akan kita berikan tablet kombinasi dari keempat obat tersebut, yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol, dengan dosisnya itu adalah 150, 75, 400, dan 270 mg, yang diberikan itu sebanyak 3 tablet, diminum setiap hari selama 2 bulan pertama. Kemudian untuk selanjutnya itu diberikan tablet kombinasi dari rifampicin dan isoniazid dengan dosis 150 dan 150 mg sebanyak 3 tablet, dan diminumnya itu 3 kali seminggu. Selama pemberian isoniazid sendiri, di sini sebaiknya kita juga berikan pyridoxine dengan dosis 50 mg per hari untuk mencegah terjadinya neuropati perifer. Selain itu juga kita perlu melakukan pemeriksaan fungsi hati pada saat pemberian isoniazid dan rifampicin ini. Nah, untuk pemberian profilaksis vitamin K sendiri itu perlu kita lakukan pada akhir trimester ketiga kehamilan pasien untuk mencegah efek samping hemorrhagic disease pada bayi baru lahir yang dapat terjadi karena defisiensi vitamin K, dok. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari apoteker. Apakah ada hal lain lagi yang harus dilakukan oleh pasien? Ya, untuk di sini kita sebaiknya itu menyampaikan kepada pasien terkait efek dari obat rifampicin yang dapat menimbulkan perubahan warna pada sekret tubuh pasien termasuk urinnya yang bisa menjadi warna merah. Kemudian semua obat antituberkulosis yang diterima pasien itu diminum pada malam hari sebelum tidur karena dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan dan mual. Selain itu juga kita harus mengingatkan pasien untuk rutin menggunakan obat dan teratur karena hal ini akan mempengaruhi lamanya pengobatan pasien. Seperti itu, dok. Baik, jadi dapat disimpulkan untuk plan terapi pasien Nyonya Ani ini akan dilakukan dengan menggunakan obat antituberkulosis kategori 1 lini pertama tanpa streptomycin dengan dosis seperti yang telah dipaparkan oleh apoteker. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari ibu dan anak hingga proses persalinan nanti. Oleh karena itu, dipersilahkan kepada perawat untuk memaparkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pasien. Baik dok, untuk pasien ini karena keadaan yang khusus, di mana kehamilannya sudah mencapai grafit 18 hingga 19 minggu dan akan segera menghadapi persalinan, maka kita perlu memberikan perhatian lebih. Harus kita lakukan monitoring secara ketat untuk proses persalinannya nanti, di mana bila memang pasien sudah cukup mendapatkan pengobatan selama kehamilan, maka dapat dilakukan persalinan normal. Tetapi bila pasien masih mengalami gejala TB dan TB-nya masih aktif, maka persalinan harus dilakukan dengan persalinan kala 2. Hal ini akan kita pantau kembali ke depannya setelah pasien mendapatkan pengobatan. Terima kasih atas pemaparannya.
Saya rasa sudah cukup jelas ya dari pemaparan dari rekan-rekan sekalian. Apakah sampai di sini ada hal lain yang ingin didiskusikan atau ada hal yang perlu dikonfirmasi kembali? Saya persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Jika memang sudah cukup jelas untuk plan terapi dari pasien Nyonya A ini, maka saya rasa diskusi kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya harap kita semua dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk keselamatan pasien, dan apabila ada hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi atau didiskusikan kembali, silahkan informasikan kepada saya. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi kali ini. Selamat pagi dan selamat bekerja kembali. Baik dok, terima kasih banyak juga dok. Baik, dok, terima kasih banyak.